Halo teman-teman semua, kami dari kelompok kewirausahaan akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis Benevolien. Presentasi ini akan dibagi jadi 3 bagian, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Pertama-tama, apa sih Benevolien itu? Benevolien adalah produk kecantikan atau skincare yang akan kami buat dengan bahan-bahan yang alami. Di sini kami mengambil sebuah quotes yaitu taking care of your skin is more important than covering it up. Yang berarti lebih baik merawat daripada menutup-tutupi. Jadi kayak lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh. Karena kami di sini ingin memberikan stigma bahwa merawat kulit itu sangatlah penting. Di sini kita bisa melihat grafik pertumbuhan industri produk kecantikan di Indonesia. Pertumbuhannya bisa dilihat dari tahun 2010 yang dimana menunjukkan total penjualan produk kecantikan di Indonesia hanya ada di 2.115 million US dollar. Dan meningkat secara fantastis di tahun 2020 yaitu di angka 4.634 million US dollar. Di sini kita juga bisa melihat grafik tren skincare di Indonesia pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa skincare merupakan bagian penting bagi kehidupan warga Indonesia, terutama kaum hawa. Di sini kita bisa melihat grafik nilai pasar retail perawatan kecantikan di beberapa negara di Asia. Di sini juga kita bisa melihat dari data ini bahwa Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang sehat yaitu sekitar 11,9% dan akan menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi. Selanjutnya, skincare itu apa sih? Jadi, skincare itu adalah obat-obatan yang digunakan di berbagai bagian eksternal tubuh manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kondisi kulit yang degeneratif. Yang bahan pembuatannya bisa dari bahan alami ataupun sintetis. Untuk Benevolien sendiri akan menciptakan produk-produk yang hanya dengan bahan-bahan alami yang sudah digunakan secara tradisional selama berabad-abad untuk merawat kulit manusia di Indonesia. Yang jelasnya itu adalah produk yang ramah lingkungan. Nah, ini dia keuntungan menggunakan skincare alami. Yang pertama, meningkatkan warna kulit, tekstur, dan penampilan. Kedua, bersifat ringan. Ketiga, menghindarkan efek samping dari penggunaan produk sintetis. Keempat, memberikan nutrisi yang menyehatkan kulit. Kelima, dapat terdegradasi secara alami. Dan yang keenam, itu tidak berbahaya bagi lingkungan kita. Mengenai pandangan masyarakat terhadap produk skincare alami, 50% lebih wanita yang ada di Indonesia lebih memilih produk perawatan kulit berbahan dasar organik dan alami. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa standarisasi produk skincare alami itu harus mengandung 70% bahan organik minimum. Tetapi persyaratannya meningkat ke tingkat 95% pada tahun 2012. Yang berarti sekarang jikalau produk skincare mau diakui sebagai produk skincare alami harus mengandung 95% bahan organik. Nah, ini dia tantangan pelaku bisnis skincare alami. Yang pertama adalah efek samping dari bahan yang digunakan. Kedua, banyaknya pasokan bahan di pasar yang sering dipalsukan. Ketiga, kemungkinan terkontaminasi mikroba yang ada pada bahan seperti virus dan jamur. Lalu permintaan perawatan kulit yang fresh dan sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing atau made by order. Lalu ada pemilihan bahan berkualitas tinggi dan yang terakhir proses produksi yang higienis dan sesuai standar. Yang udah pasti harus tetap dijaga oleh produsen. Di sini Benevolien hadir menjadi produk skincare alami lokal Indonesia yang berbentuk face oil dan berbahan dasar alami 100% dan dikhususkan untuk generasi milenial yaitu wanita usia 24-30 tahun yang tidak memiliki banyak waktu untuk merawat kulit ke dokter maupun ke klinik, yang berarti pada masa usia yang produktifnya. Dan juga Benevolien di sini ingin bekerja sama dengan perusahaan Maklon Kosmetik untuk mendukung persaingan industri. Berikut ini adalah rumusan masalah yang kami ambil, yaitu yang pertama bagaimana meningkatkan prospek bisnis skincare Benevolien dan yang kedua bagaimana mempertahankan market bisnis skincare Benevolien. Tujuan dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan prospek bisnis skincare Benevolien dan yang kedua untuk mempertahankan market bisnis skincare Benevolien. Untuk metode penelitian yang kami pakai adalah metode penelitian deskriptif, yang adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Di sini juga tertera manfaat penelitian bagi penulis, bagi pelaku bisnis dan juga bagi pihak lain.
Dan di bab 2 juga tertera visi misi dan tujuan, analisis SWOT, aspek pemasaran, aspek operasi, aspek SDM, aspek keuangan, dan juga BMC atau Business Model Canvas dari skincare Benevolient ini. Di sini kami juga mengambil penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian perencanaan bisnis kami. Yang pertama adalah dari penelitian yang berjudul Analisis Bisnis Model dengan pendekatan Bisnis Model Canvas terhadap usaha mikro agrobisnis Keramat Bayberry Ciwidey yang diteliti oleh Zulham Hussein Siregar dan Siska Eka Fitria. Lalu dari penelitian yang berjudul Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner menggunakan influencer melalui media sosial Instagram oleh Hanika et al. Yang terakhir dari The Triple Layered Business Model Canvas, A Tool to Design More Sustainable Models oleh Joyce and Paquin di tahun 2016. Di sini kita bisa melihat kerangka berpikirnya yang dimulai dari mencari tahu fenomena prospek bisnis kosmetik khususnya skincare di Indonesia, yang setelah itu dilihat peluangnya sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam bisnis skincare Benevolient. Objek dari penelitian ini sendiri adalah produk skincare Benevolient yang akan diproduksi bekerja sama dengan vendor atau maklun yang kini menjadi kebutuhan masyarakat khususnya kaum hawa, remaja, dan dewasa yang sudah menjadi prioritas utama dalam mempercantik diri serta untuk menunjang penampilan karena itu merupakan hal yang penting bagi kaum hawa. Di sini juga kita bisa melihat dari variabel perencanaan bisnis terdapat berbagai macam konsep, dari yang pertama itu rencana strategis, lalu rencana pemasaran, rencana operasi, rencana sumber daya manusia, rencana keuangan hingga BMC. Di sini kita juga bisa melihat ada data primer, yaitu data yang didapatkan dengan proses observasi, dan juga data sekunder yang datanya itu didapatkan dari literatur, buku jurnal, karya seni, atau dokumentasi atau catatan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan bisnis ini yang ada di internet. Untuk teknik pengumpulan data yang kami ambil untuk bisnis skincare Benevolient ini ada dua, yaitu teknik observasi dan juga literatur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih semuanya.